Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-Ibu, peserta Simposium Nasional ASAI yang saya hormati. Di sini ada eh, kolega-kolega saya nih, yang lama tidak ketemu nih, Mas Marhaban, Pak Haji Marhaban nih, lama tidak ketemu nih. Ya. Nah, kemudian pengurus ASAI yang lain juga, saya ucapkan Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Semoga kondisinya sehat walafiat. Demikian juga Bapak, Ibu, saudara-saudara peserta ASAI. Baik, di sini kita hanya sharing saja, atau saya akan sharing tentang bagaimana sehat sebagai spiritualitas baru. Ini semestinya dalam tanda kurung ya mestinya. Karena di sini saya akan sedikit memaparkan, mendiskusikan tentang bagaimana sakit dan sehat itu dalam konteks studi agama-agama. Mungkin spesifiknya nanti ke COVID, tetapi ini konteksnya lebih umum, sakit dan sehat. Gitu ya. Baik, kita akan mulai. Narasi tentang sakit dulu. Dalam kajian-kajian filosofis yang disebut sakit itu ada dua dimensi. Yang pertama kita kenal dengan disease, kemudian yang kedua kita kenal dengan illness. Yang pertama, ini semua kalau kita artikan sebagai sakit. Dan sakit itu lebih banyak selama ini, ya kesadaran yang kita bangun selama ini yang namanya sakit itu ya body, ya, fisik. Ketika orang tidak, misalnya sakitnya itu dalam konteks ini kejiwaan, itu kita jarang menamai itu sakit. Meskipun itu juga sakit sebenarnya. Maka dimensinya ada dua. Yang pertama, ya sakit dalam konteks biopatologi. Itu dalam konteks filsafat nanti lebih disebut dengan kurban. Maka kita mengenalnya sebagai ya sakit atau penyakit atau apapun yang terkait dengan sakit, dan itu dimensinya body. Gitu ya. Kelainan hal yang tidak sesuai dengan semestinya badan itu berada. Misalnya apapun lah yang terkait dengan biopatologi, dalam konteks filsafat disebut kurban, itu muncul, kita menyebutkan dengan istilah sick, sakit. Ya. Kemudian yang kedua, illness, itu juga kita sebut dengan sakit. Tetapi dalam konteks fenomena kesadaran manusia, illness itu lebih kepada persepsi, bukan biopatologi. Jadi kadang-kadang orang sakit gitu ya, pusing dan sebagainya, tapi dia mempersepsikan itu bukan sakit. Ada yang seperti itu. Sehingga dimensinya berbeda antara yang biopatologi atau kurber dan yang sifatnya persepsi atau leib dalam konteks filsafat. Nah, kedua-duanya, baik sakit yang dimensinya biopatologi ataupun yang perception atau leib, itu dibangun dari sebuah kesadaran manusia. Ya, kesadaran manusia. Meskipun tadi sudah saya katakan, kesadaran ini memang tidak imbang antara sakit dalam arti yang sifatnya jiwa atau sakit yang sifatnya persepsi atau apa ya, kesadaran tentang sakit itu sendiri, itu tidak imbang. Lebih banyak kesadaran kita dibangun, yang dikatakan sakit adalah body atau fisik gitu ya. Sedangkan yang lain itu bukan sakit. Ini narasi tentang sakit dalam konteks yang lebih fenomenologis. Baik, kita kemudian akan mengkaitkan bagaimana kaitannya ini dengan studi agama. Oke. Ketika sakit itu dibentuk dari satu persepsi yang dalam konteks fenomenologi atau filsafat itu dikenal dengan leib, maka ada persepsi yang membangun atau persepsi yang didasarkan untuk membangun kesadaran tentang sakit itu sendiri, dan itu dari pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh subjek.
Ketika pengalaman-pengalaman yang mendasari sebuah persepsi atau laid seseorang atau kelompok sakit, maka yang namanya persepsi itu social constructed, konstruksi sosial. Sehingga mungkin kita menyebutkan, oh jelas ini secara medis sakit fisik, tetapi kesadaran komunal, kesadaran kolektif masyarakat tertentu yang dibangun dari persepsi atau laib, yang persepsi itu dibangun dari pengalaman-pengalaman yang sifatnya sangat panjang, ya, konstruksi sangat panjang, itu dikatakan tidak sakit. Itu hanya apalah gitu, itu nggak sakit. Sehingga nanti pendekatannya pun akan berbeda. Nah, ketika pengalaman-pengalaman dibangun seperti itu, maka sebenarnya di dasar dari pengalaman itu ada konsep yang namanya spirituality. Ada norma yang dijadikan pijakan, pijakan spiritualitas untuk didirikan di atas pengalaman-pengalaman yang panjang, yang kemudian pengalaman itu dijadikan pijakan untuk membangun persepsi tentang sakit yang dikenal dengan illness itu sendiri. Maka disinilah sebenarnya agama itu berperan dalam konteks membangun kesadaran. Kalau konteks di sini pengobatan, ya agama mungkin nanti ada religious medicine gitu ya. Tetapi religious medicine lebih banyak juga ke arahnya ke biopatologi atau ke fisik, sehingga membutuhkan obat-obatan yang sifatnya fisik. Yang konteksnya pengobatan yang non fisik tentu arahnya akan ke sini. Maka yang namanya nanti doa, namanya keikhlasan, kemudian kepasrahan, ketawalduan itu dan sugesti nanti dibangun di sini, itu akan lebih besar berperan untuk menyembuhkan penyakit ini, gitu. Untuk menyembuhkan penyakit ini. Maka ya kita tidak heran lah ketika mungkin dalam komunitas-komunitas sufi, komunitas-komunitas spiritualitas itu lebih banyak membangun kesadaran di sini untuk menyembuhkan penyakit, meskipun di sini tidak ditinggalkan. Artinya nanti dua-duanya harus diikuti. Kalau hanya di sini saja ya, yang sakit body tentu kurang efektif. Atau sebaliknya hanya di sini saja, keikhlasan kurang, kepasrahan kurang, keyakinan kurang, ya akan kurang. Disinilah pentingnya studi agama-agama di dalam membangun sebuah kesadaran yang dalam konteks ini adalah persepsi atau laib. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ini ada satu buku yang menggambarkan bagaimana sebuah tradisi sehat atau spiritualitas tentang sehat itu menjadi new morality. Meskipun konsep sakit atau sehat itu direvisi atau dalam arti buku ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Karena tidak semua yang kita katakan illness itu atau tadi sick itu sesuatu yang definitif dipahami umum selama ini, tapi ada varian-varian yang mengelompokkan satu dengan yang lain berbeda. Ada 5 varian konstruksi sosial tentang apa itu sakit atau sehat, karena itu dua sisi mata uang. Kalau nggak sakit ya sehat. Supaya tidak sakit ya harus sehat. Supaya sehat jangan sakit. Begitu itu terbolak-balik seperti itu. Tetapi ada 5 konstruksi. Yang pertama adalah stigmatizing rhetoric. Ya. Jadi sehat atau sakit itu dikonstruk dalam konteks retorika yang stigmatis gitu ya. Jadi oh sakit itu jelek, sehat itu baik gitu. Itu konstruksi seperti itu atau model-model seperti ini banyak dikaji dalam karya-karya Erving Goffman. Kemudian varian yang kedua, ini yang pertama ini misalnya contoh tadi, sehat itu lebih utama daripada sakit. Tetapi melupakan bahwa yang namanya sehat itu harus ada yang sakit gitu. Itu lupa karena yang ditekankan oleh Goffman itu adalah impressionnya, ya impressionnya. Jadi penanaman kesan kepada kesadaran sebuah masyarakat sehat itu lebih utama daripada sakit. Tapi lupa bahwa sakit itu sesuatu yang mendukung adanya sehat. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah colonializing rhetoric.
Jadi Ivan Illich ini yang banyak mengembangkan kajian-kajian seperti ini. Artinya apa? Sakit atau sehat itu dijadikan satu cara pandang untuk menguasai seseorang. Kesadaran akan sehat ataupun sakit itu untuk menguasai kesadaran orang. Bahkan mungkin kesadaran sifatnya material, tidak hanya kesadaran yang sifatnya pemikiran atau kesadaran sifatnya non material, bahkan akan lebih kepada material. Kemudian yang ketiga, ya, normativizing rhetoric. Ini kajian-kajian banyak dikembangkan oleh Irving Zola dan Foucault. Sakit dan sehat dibangun, dikonstruksi dalam sebuah kajian-kajian normatif, kajian-kajian sifatnya teoritis, kajian-kajian yang sifatnya pemikiran, aspeknya kognitif yang dibangun, sakit itu begini, sehat itu begini, nah itu lebih mengarah kepada kajian-kajian yang sifatnya normatif. Irving Zola dan Foucault. Kemudian, nah yang keempat ini yang lebih banyak digambarkan selama ini kesadaran yang terjadi adalah medicalizing rhetoric. Itu kajian-kajian tentang konstruksi sehat dan sakit yang mengarah kepada pola atau varian medicalizing rhetoric ini Adele Clark dan Peter Conrad. Lebih banyak mengembangkan ke situ. Maknanya apa? Maknanya ya sakit dan sehat itu ya medical saja. Obat, dia butuh obat. Ya, dia butuh obat. Sakit itu begini dan dia butuh obat. Obatnya ini. Nah, sakit hanya dipandang dari sisi seperti itu. Baik sakit dari sisi fisik maupun non-fisik. Ya. Nah, ini yang kita pahami secara umum yang keempat. Kemudian yang kelima, konstruksi sosial sehat dan sakit itu consumerist rhetoric. Ini lebih ke arah, saya mengatakan lebih ke arah kapitalisasi sakit dan sehat. Jadi sakit dan sehat itu sebagai komoditas. Ya. Supaya kamu sehat, belilah banyak obat, gitu jargonnya. Kalau kamu tidak beli banyak obat, kamu tidak akan sehat. Maka kamu akan sakit terus. Dengan keinginan kamu supaya menjadi sehat, kamu harus keluar banyak uang untuk menjadi sehat. Itu pola-pola consumerist rhetoric dan itu dikembangkan oleh Gilbert Wells. Dan ini monggo nanti bagaimana pandangan-pandangan agama akan bisa masuk dalam konteks itu akan kita lihat di belakang. Oke, kita melihat sekarang gimana Mbak Zaim? Habis ya? Oke, ya baik. Oke, ini ada dua referensi yang bisa kita jadikan untuk memaknai bagaimana sakit dan sehat sebagai new spirituality. Ya, dari ini William Gracie dan Susanne Ruthven. Ini kayak artis Amerika semua ya. Kayak Nicole Kidman dan satunya lagi pemain Pretty Woman itu siapa ini ya. Baik, bagaimana spiritualitas itu? Ada empat ciri atau karakter. Yang pertama transcendent. Kemudian yang kedua connection, yang ketiga wholeness, yang keempat adalah compassion. Transcendent itu artinya mampu membumbungkan ya, mampu menaikkan sebuah kesadaran bahwa sakit dan sehat itu harus dipandang dari out of the box gitu ya. Bahwa ini adalah sesuatu yang dikehendaki oleh zat yang berada di luar manusia. Kemudian connection, memahami kesadaran tentang sakit dan sehat itu harus terhubung antara satu varian dengan varian lain, antara satu komponen dengan komponen lain harus terhubung. Keterhubungan antara zat yang kita sebutkan sebagai Allah atau Tuhan, kemudian manusia dan alam ini harus terhubung. Kemudian yang ketiga ada wholeness, kemenyeluruhan. Pendekatannya dalam spiritualitas tidak hanya parsial. Cara menjelaskannya pun tidak hanya parsial, hanya medical saja atau hanya ini saja, bukan, tapi harus wholeness. Kemudian compassion harus didasarkan pada kedalaman rasa yang di situ ada welas asih, ada cinta kasih, dalam bahasa kita adalah rahmah gitu ya. Dan keempat-empatnya ini akan bisa dijadikan landasan untuk memaknai bagaimana untuk menjadi sehat itu perlu kesadaran-kesadaran yang utuh dan ini studi agama-agama membutuhkan di situ. Baik, ini kita lalui aja. Tadi sudah.
Dikit lagi. Nah, bagaimana ketika spiritualitas yang 4 tadi, transcendent, kemudian connection, wholeness, dan compassion itu dijadikan landasan untuk menjelaskan ketika kita sakit atau ketika ingin menjadi sehat, maka ada norma-norma baru yang dibangun. Yang pertama konsep kebutuhan. Kemudian pemenuhan akan kebutuhan itu sendiri, ya. Kemudian di samping pemenuhan akan kebutuhan, ada pemenuhan kebutuhan yang sifatnya spiritualitas. Di situ ada konsep religi dan budaya, ya. Dan disitulah kemudian lahir sebagai etik. Religi budaya dalam tanda kutip, etik bukan sebagai rutinitas, tapi sebagai kesadaran untuk tetap sehat, untuk menjaga tidak sakit, baik fisik maupun non fisik, baik korban maupun life tadi. Nah, wujudnya seperti apa? Terakhir ini, wujudnya seperti ini akhirnya yang kita bangun sebagai sebuah spiritualitas baru untuk tidak sakit dan terus sehat, atau dalam mengatasi sakit, secara fisiologis perlu kecukupan nutrisi, dan kalau konteksnya pandemi ya stay at home. Itu sebuah keharusan. Dalam bahasa agama Islam ya itu ayat tarikhiyah. Maka ya nggak boleh dilawan. Setebal apapun iman kita kepada Allah, kalau melanggar social distancing, tidak pakai masker, ya kena. Itu ayat tarikhiyah, nggak bisa dilawan, gitu ya. Kemudian dalam konteks etik yang namanya safety, kita harus mengadakan social and physical distancing. Ini keharusan, karena itu menjadi bagian dari kebutuhan untuk mensikapi sebuah fenomena sakit atau sehat. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah sosial. Kita tidak menjudgment, tidak mensubordinasi orang yang terdampak. Yang terjadi sekarang ini, orang yang sakit itu kemudian disubordinasi. Kita terjebak kepada varian-varian ya tadi itu, stigmatizing rhetoric. Wong sakit itu harus dijauhi. Itulah kebutuhan sosial kita, spiritualitas kita dalam konteks sosial memang perlu harus ada kajian ulang. Kemudian yang esteem, kita harus menghargai apapun, mendignity, ada respect, ya, khususnya kepada jenazah. Ini karena konteksnya COVID kemarin ya, jenazah COVID itu betul-betul ditolak di mana-mana. Itu melanggar tingkat kebutuhan dalam konteks ini esteem, yaitu human dignity. Islam tidak mengajarkan. Kemudian terakhir self actualization, itu agent of kindness. Kita menjadi agen untuk kebaikan lain, dan disinilah ketika ada fenomena sakit, kelima-limanya ini atau khususnya yang tertinggi ya sebagai peak experience-nya itu adalah self actualization, kita menjadi agent of kindness. Mungkin itu Mbak Zaim, terima kasih dan mohon maaf kalau molor mungkin 5 menitan lebih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.